Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pen Invasion, channel yang menyuguhkan video cerita bergambar seputar misteri. Simak terus video dari kami. Wasto menyaksikan air mata bahagia Nyidase. Wanita tua yang sakti mandraguna itu berpamitan padanya dan menemui Suyatmi untuk yang terakhir kali. Bagi Nyidase semua telah berakhir. Tidak ada lagi Suyatmi yang selalu ia naungi, namun telah menjadi sosok Ningsih yang berbalut kebahagiaan. Dia yakin jika Wasto akan selalu menjadi pelindung dan akan memberikan kebahagiaan yang selalu tertunda. Meskipun raga Ningsih tidak mengenal siapa Nyidase, namun dibiarkan wanita tua itu memeluknya erat untuk beberapa saat. Ningsih merasakan ada getaran batin yang menjalar, yang secara perlahan sebuah kekuatan baru mengisi dirinya. Nyidase telah menyalurkan beberapa keilmuan padanya. Meskipun kesaktian itu tidak semumpuni ilmu Nyidase, namun diharapkan mampu melindungi dirinya sendiri kelak. Dan Suyatmi pun seperti kehilangan saat Nyidase melepaskan pelukan itu. Wasto, aku pasrah no Yatmi karo awakmu. Ojo ngasih mbok ingkari kepercayaanku, ucap Nyidase sebelum berpamitan. Wasto berjanji akan selalu memberikan yang terbaik dan akan selalu merahasiakan siapa sejatinya Ningsih. Dengan perasaan berat, Nyidase melangkah meninggalkan mereka. Hari-hari berlanjut seperti selayaknya. Terlihat Kumbini menatap pohon randu alas besar yang berjarak beberapa meter dari tempatnya terduduk. Sementara Hardiman, sang suami yang sudah terpulihkan, membisu di sampingnya. Pandangannya pun mengarah pada tempat yang sama, di mana di pohon tersebut terdapat ruh putri mereka yang berwujud kuntilanak merah. Itulah yang selama ini terjadi. Kontrak tukar darah yang sejatinya bisikan Nyidase pada sosok Suyatmi kala itu mengharuskan mereka menjalani kehidupan sesuai alur. Di sisi lembah utara inilah ia melanjutkan hidup, mengandalkan makanan dari hutan dan dari sungai serta rawa sekitar, seperti apa yang diajarkan oleh Nyidase. Sekarang yang mereka lakukan adalah menunggu janji Nyidase, yang mana akan mengembalikan Ningsih sebagai manusia jika Suyatmi sudah menemukan kebahagiaan sejati. Dan mereka pun akan kembali dalam kebahagiaan. Tanggung jawabku wis rampung Kumbini. Elingo wekasanku. Ojo kasih kue ninggalno lelakonmu sadurunge nyewu patiku. Kabeh kanggo Ningsih anakmu. Pesan Nyidase pada Kumbini beberapa bulan yang lalu. Dan itulah pesan terakhir nenek sakti tersebut sebelum akhirnya berpamitan entah kemana. Yang pasti, Nyidase dianggap telah melakukan semedi hingga berakhir dengan moksa. Terkadang demi melepaskan kerinduan pada putri mereka, baik Kumbini maupun Hardiman melakukan curi pandang ke rumah Wasto. Mereka merasakan benar-benar rindu pada Ningsih. Mereka yang tidak diperbolehkan menemui orang lain harus puas dengan mengintip kegiatan sang buah hati. Dan mereka merasakan sangat bahagia saat tahu istri Wasto tengah hamil. Bagaimanapun juga, perempuan itu dianggap sebagai putri mereka. Jebule ning kene anggonmu ngilang. Ucapan itu membuat Kumbini dan suaminya terkesiap. Mereka tidak menyangka jika ada yang mampu menembus pagar gaib Nyidase. Dan sosok tersebut adalah Hadijaya, ayah dari Tamsih. Lelaki itu tidak sendirian. Ada sosok wanita tua di sampingnya, yang sudah dapat dipastikan kalau wanita itu memiliki kesaktian mumpuni. Karena berkat wanita itulah mereka mampu menembus kesaktian Nyidase hingga menemukan persembunyian Kumbini. Belum sempat berkata apapun, Hadijaya langsung duduk dan memperkenalkan diri. Begitupun dengan wanita tua yang diajaknya, yang ternyata bernama Nyi Kartin. Apa tujuanmu goleki keluargaku? Tanya Kumbini setengah cemas. Dia takut jika pesan Nyidase akan menjadi sia-sia, sehingga berdampak buruk bagi putrinya. Tanpa berbasa-basi, Hadijaya menceritakan semua dari awal, bahwa sebelumnya dia adalah calon mertua Wasto. Namun keadaan berubah seketika,
Justru keluarga Wasto menjatuhkan harga dirinya, yang membuat malu bukan kepalang dan berdampak sangat buruk pada keluarganya. Padahal ayah Wasto, yakni Juragan Mundi, merupakan teman baik. Hal itu pun membuat Tamsih merasa hancur, hingga mengajak pindah dari desa. Semua harta pun dijual demi membuang nama buruk. Dan kisah buruk tidak hanya sampai di situ. Ketika sudah mampu membeli lahan dan mendirikan rumah di luar desa, Tamsih masih tidak bisa melupakan masa lalunya bersama Wasto. Gadis itu pun berubah menjadi sosok yang sangat pendiam, hingga hanya dalam beberapa minggu jiwanya terguncang. Dan naas pun menimpa. Suatu hari, Tamsih menghilang dari rumah. Setelah dilakukan pencarian beberapa hari, gadis itu ditemukan meninggal dunia dalam keadaan mengapung di sungai. Kematian sang putri membuat Hadijaya sangat terluka. Dia pun bersumpah akan menuntaskan kekecewaan putrinya. Namun dia paham, banyak orang sakti di belakang Juragan Mundi. Hingga dicarilah orang yang memiliki keilmuan mumpuni untuk membantunya. Dan dari beberapa orang berilmu tinggi, Nyi Kartinlah yang dianggap paling hebat. Setelah dilakukan bermacam penyelidikan supranatural, Nyi Kartin memutuskan untuk mengawali dari lembah utara. Sengaja tidak langsung menghancurkan dari Juragan Mundi, karena ada aura khusus yang melindungi Suyatmi. Bahkan sosok Suyatmi masih memiliki kekuatan yang tidak main-main semenjak pertemuan terakhir dengan Nyi Dasih. Namun demi menyembunyikan diri dari warga maupun suami, Suyatmi sengaja tidak memperlihatkan ilmu kesaktiannya. Dari situlah, Nyi Kartin akan menuntaskan semua dengan melepas sosok jiwa Harningsih. Sosok kuntilanak merah itu harus kembali pada raganya. Berulang kali, Nyi Kartin mencari keberadaan Harningsih. Dan hari inilah puncak dari semua. Nyi Kartin akan melepaskan Harningsih demi melawan kekuatan Suyatmi. Jika paku kuntilanak itu mampu terlepas, maka dapat dipastikan jika Kumbini menemukan kembali putri mereka. Wasto, Ben, aku sing ngurusi, ucap Nyi Kartin setelah Hadiwijaya usai berkisah. Kumbini dan Hardiman masih dalam kebimbangan. Mereka harus menunggu janji Nyi Dasih yang belum pasti, ataukah harus ikut rencana Hadijaya. Sebuah rencana yang jika berhasil, menjanjikannya kembali putri mereka yang secara utuh. Hingga jawaban pun mereka lontarkan. Begitu berpikir jauh, mereka yakin jika rencana Hadiwijaya berhasil. Pandangan itu datang sesaat mereka tersadar bahwa pagar gaib Nyi Dasih mampu ditembus. Sudah pasti, kesaktian Nyi Dasih lebih tinggi, dan jawaban itu adalah kesediaan mereka membantu Hadijaya yang terluka karena kehilangan putrinya. Mereka merasa senasib dengan sang pendendam itu. Mendengar jawaban dari Kumbini, Hadijaya dan Nyi Kartin tersenyum puas. Mereka akan beristirahat sejenak sambil menunggu waktu yang tepat untuk melakukan ritual, yakni malam Jumat Kliwon yang akan datang 4 hari ke depan. Di waktu yang tersisa, Nyi Kartin akan mengerahkan kemampuan untuk menembus aura Suyatmi, sekaligus mengatur rencana untuk menyingkirkan Wasto dan keluarganya. Orang-orang yang dianggap sebagai dalang betapa hancurnya Tamsih, hingga menemui ajal penuh penderitaan. Wasto memandang Ningsih yang sedang menambal baju miliknya. Ada guratan kecemasan ternampak di wajahnya. Memang urusan dengan Pak Prayetno telah selesai. Lelaki tersebut sudah ikhlas dengan kepergian Harsono, putra kesayangannya. Kesadaran akan dendam itu datang berkat Anjarwati, istrinya yang terus menasihati. Hingga atas kehendak sang pencipta, Pak Prayetno pun mendatangi Ningsih untuk minta maaf dengan tulus. Semua itu dilakukan demi ketenangan sang anak. Bahkan dia mengajak Nyi Anah tinggal bersama demi penembusan dosa yang telah dilakukan. Pak Prayetno merasa telah menyakiti Nyi Anah semasa dulu. Wasto tentu senang dengan perubahan Pak Prayetno. Namun yang membuatnya gusar di malam ini adalah tentang cerita istrinya yang terus bermimpi tentang masa lalunya. Mimpi yang mendatangi setiap malam, yang dimulai ketika ia mengandung itu, seolah mengisahkan tentang siapa jati dirinya. Jelas saja, Wasto tidak bisa menjelaskan setiap kali ia ditanya. Dan bukan itu saja permasalahan yang disimpan.
Dia juga merasa ada yang membuatnya bersalah setiap kali melakukan perenungan usai menjalankan sholat. Terkhusus setiap usai sholat malam, rasa bersalah itu adalah tentang pernikahannya dengan sosok alam lain. Memang Ningsih berwujud, tapi itu bukanlah dirinya. Dan hal itulah yang membuat Wasto dikejar tanda tanya besar. Dia belum paham betul meskipun pernah berguru di pondok pesantren. Setelah berpikir cukup lama, ia pun memutuskan akan menemui guru besarnya di pesantren. Assalamualaikum. Saat hendak mendekati Ningsih untuk berpamitan, terdengar ucapan salam itu dari depan. Segera, Wasto menjawab salam tersebut sambil beranjak keluar. Terlihat seorang lelaki berusia sekitar 60-an tahun, berdiri di depan pintu yang terbuka. Dari cara berpakaiannya, menunjukkan kalau pria tua itu bukanlah orang sembarangan. Jubah putih dengan tongkat di tangan kiri bak wali, menandakan kalau sosoknya adalah seorang kiai. Wasto mempersilahkan masuk, yang kemudian ia menanyakan jati diri dan tujuan sang kiai. Lelaki itu memperkenalkan diri sebagai Gus Afif. Dia mengaku melakukan perjalanan dari timur atas kehendak hati. Dalam berzikir beberapa hari saat sholat malam, ia seolah dituntun untuk melakukan perjalanan ke arah barat. Hingga wangsit itu pun dilakukan, dan perjalanan terhenti di kampung Wasto. Entah mengapa, rumah Wastolah yang menjadi persinggahan. Wallahu a'lam bishawab, ucapnya sambil tersenyum. Sejenak, Wasto tertegun. Dia tidak bisa mempercayai begitu saja ucapan sang kiai. Dia pun menggunakan ilmu kebatinan untuk menguak sosok pasti di hadapannya. Namun dia tidak mampu membuka tabir. Wasto merasa yakin kalau pria tua itu bukanlah orang sembarangan dan ada maksud tertentu dari kedatangannya. Ono tamu, Kang, ucap Ningsih dengan baju dan jarum peniti masih di tangan. Dia lekas ke belakang membuat minuman untuk sang kiai. Dielus perutnya yang sudah tampak membuncit, seolah ada kekhawatiran yang sedang dirasakan. Obrolan ringan berlangsung antara Wasto dan Gus Afif, yang kemudian datang Ningsih membawakan minum serta makanan. Setelah mempersilahkan, perempuan itu pun ikut membaur dalam percakapan. Ada persilangan yang tidak tampak di antara jiwa Ningsih dan sang kiai. Namun hal itu mampu mereka redam di hadapan Wasto. Hingga tidak lama berselang, azan maghrib berkumandang. Sang kiai berpamitan untuk mandi serta mengganti pakaian yang bersih sebelum ikut berjamaah ke masjid. Seusai sholat isya berjamaah di masjid, Wasto sengaja menemui Gus Afif. Dia akan menanyakan tentang kebimbangan yang mengejar selama ini. Dia pun menyuruh salah seorang kawan untuk mewakili mengajar mengaji anak-anak. Sebuah tugas hati yang selama ini dilakoni. Ngapunten Gus, badhe nyuwun wektunipun panjenengan, tutur Wasto di sela zikir sang kiai. Wasto yang memiliki ilmu kebatinan tingkat tinggi, rupanya tidak mampu menembus aura sang ulama. Sama sekali ia tidak bisa membuka tabir batin, seolah tertutup dan terkunci. Gus Afif membuka mata menghentikan wirid, lalu mengajak Wasto menuju ke tempat yang lebih nyaman untuk berbicara. Di sudut masjid, Wasto mulai menceritakan permasalahannya. Yang dengan cepat, Gus Afif memberitahu bahwa keputusan Wasto menikah dengan sosok makhluk halus adalah sesuatu yang selalu menjadi perdebatan. Nyuwun tulung panjenengan wedar, supados mboten salah jalur, ucap Wasto merendah. Meskipun dia lulusan sebuah pondok pesantren terkemuka, tapi dalam hal yang dimaksud sang kiai, ia hanya memahami sedikit saja. Dan dari pemahaman yang kurang itulah, dia menawarkan kebahagiaan pada Ningsih tanpa bertanya pada orang berilmu manapun. Gus Afif tersenyum tipis, kemudian melanjutkan maksud yang sebenarnya. Sekalian dia membedah ilmu pengetahuan sesuai porsinya. Menuruti keinginan Wasto, sang kiai pun mulai bertutur. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan dua alam, yakni alam nyata dan alam gaib.
dan telah memerintahkan kepada manusia untuk mengimani adanya kedua alam tersebut. Oleh karena itu, keberadaan satu sosok sebagai salah satu makhluk gaib juga harus diimani oleh manusia. Dunia mereka adalah dunia yang berbeda dengan dunia manusia, meskipun sama-sama sebagai ciptaan Allah. Tentang pernikahan dua alam adalah sesuatu yang tidak boleh terjadi. Memang, manusia bukanlah satu-satunya makhluk penghuni bumi. Ada makhluk halus dari bangsa jin yang juga mendiami. Sedangkan alam gaib adalah alam yang sejak dahulu telah Allah rahasiakan terhadap manusia, sehingga manusia memiliki keterbatasan dalam menyingkap dan mempelajari rahasia-rahasia di alam tersebut. Pembatasan itu sesuai ajaran Islam dimaksudkan agar manusia tidak terjerumus pada persoalan khurafat, kufur, dan syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia sebagai hamba Allah hanya diperintahkan untuk mengimaninya. Dari dua alam itulah sering bertabrakan antar penghuninya. Mengenai asal-usul jin, kata ini berasal dari bahasa Arab. Janna, yajunu, jinun, jinatun, ja'anun, yang berarti menutupi, tersembunyi, atau sesuatu yang ada tetapi tidak terlihat oleh manusia. Dari sinilah kata jin terbentuk, dikarenakan tertutup dan tersembunyinya mereka dari pandangan manusia. Dan dari kata tersebut, bayi yang dikandung dalam perut ibunya dinamakan janin, yang diambil dari kata jannah. Itu karena tertutup dari pandangan manusia. Mengenai proses penciptaannya, dalam Al-Quran dijelaskan bahwa jin diciptakan dari api, sebagaimana dijelaskan dalam surat Ar-Rahman ayat 15. Terdapat kata marij minar, yaitu jilatan api atau inti api, yang berasal dari campuran api yang berwarna-warni yang sangat panas. Dan api tersebut tidak berasap. Meskipun begitu, mereka memiliki tubuh layaknya manusia dan dapat menyerupai apapun sesuai dengan kehendak mereka sendiri. Sehingga dengan adanya tubuh sebagaimana manusia, maka segala kebutuhannya pun dapat menyerupai kebutuhan manusia pada umumnya. Semisal menikah, makan, minum, dan lain sebagainya. Tentang perkawinan antara manusia dan jin, Rasulullah SAW bersabda, jika seorang laki-laki menggauli istrinya tanpa membaca basmalah, maka setanlah yang telah menggauli istrinya secara bersama-sama. Ada pula Ibnu Abbas yang mengatakan, jika seorang laki-laki hendak menggauli istrinya yang dalam keadaan haid, maka setanlah yang akan mendahulinya. Kemudian ia akan mengandung seorang bayi yang merupakan putranya jin. Dari hal tersebut, Nabi Muhammad SAW melarang menikahi jin. Begitupun dengan para ahli fikih mengatakan, tidak diperbolehkan perkawinan antara jin dan manusia. Sementara para tabi'in memakruhkannya. Hal ini menunjukkan bahwa tidak dimungkinkannya perkawinan antara jin dan manusia. Namun, tidak ada hukum yang memperbolehkan dan melarang berdasarkan syariat. Maka dikatakan bahwa sesungguhnya jin itu berasal dari unsur api dan manusia berasal dari 4 unsur. Sedangkan panas unsur api itu akan menghalangi hidupnya sperma manusia pada rahim jin perempuan yang di dalamnya mengandung biji-bijian yang akan membakar akibat naiknya suhu unsur api. Apabila pernikahan itu mungkin terjadi, maka akan ada astar yang memperbolehkan perkawinan antar mereka. Dalam hal ini, jawabannya ada berbagai sudut pandang yang berbeda. Sudut pandang yang pertama, bahwa jin diciptakan dari api, namun mereka tidak selalu berada pada unsur api. Mereka juga dimungkinkan makan minum dan beranak serta berketurunan, sebagaimana dimungkinkannya pada keturunan Adam atas unsur tanah. Inti dari sudut pandang ini adalah tiap-tiap keturunan jin adalah sosok yang berbeda daripada bapaknya. Diyakini,
keturunan jin itu tidak lagi diciptakan dari api, sebagaimana tiap turunan Adam yang tidak lagi diciptakan dari tanah. Ada kisah tersendiri dari pandangan tentang hal ini, yakni di mana Rasulullah SAW mengabarkan bahwa beliau mengeluarkan lidah setan dengan tangannya. Kala itu, sosok tersebut sedang mengganggu sholatnya hingga mengeluarkan air liur. Nabi SAW bersabda bahwa ketika beliau sedang mencekiknya, maka dinginlah lidah dan ludah setan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa adanya perpindahan unsur api. Seandainya saja jin itu selalu ada dan tetap pada unsur panasnya, maka dari mana datangnya dingin tersebut? Dari sinilah terdapat pemahaman. Jika jin itu masuk ke tubuh seseorang, termasuk orang yang sakit ayan, maka masuknya setan kepada manusia melalui jalan darah. Sementara itu, terdapat riwayat dari Imam Malik. Beliau khawatir jika perempuan-perempuan yang hamil sebab zina mengaku-ngaku bahwa kehamilannya itu dari berhubungan jin, sehingga menimbulkan fitnah yang akan merusak Islam. Dari beberapa peristiwa yang kemudian mendatangi Imam Malik, yang menceritakan adanya pertautan manusia dengan jin dengan berbagai alasan dan tujuan, menunjukkan kemungkinan terjadinya perkawinan jin dengan manusia, dan juga sebaliknya. Artinya, bahwa sesungguhnya perkawinan manusia dengan jin ini telah terjadi pada waktu yang lama. Karena Imam Malik tidak melihat adanya larangan agama, maka beliau memperbolehkan pernikahan manusia dengan jin. Akan tetapi, kemudian memakruhkan, melihat alasan buruknya pandangan Islam. Perkataan Imam Malik ini menunjukkan adanya hubungan atau keterkaitan antara manusia dengan jin. Sudut pandang yang kedua, yakni tentang ketiadaan hubungan jin dan manusia, maka tidak ada pula hubungan badan antara mereka. Sehingga tidak lazim pula dikatakan adanya hubungan menurut hukum agama. Karena hikmah dari perkawinan itu adalah untuk memperbanyak keturunan, meskipun memiliki perbedaan pendapat. Dan sudut pandang yang ketiga mengatakan bahwa perkawinan jin dan manusia tidak lazim terjadi karena ada penghalang. Jika memang antara manusia dan jin memiliki hubungan, dan karena adanya penghalang, maka perkawinan tersebut tidak mungkin dapat terjadi. Sebagaimana para muhrim yang terhalang dengan saudara susuan, dan inilah yang menjadi penghalang bagi mereka. Dalam hal ini, Islam memerintahkan pada manusia untuk mempelajari dan memahami perbedaan tersebut, sehingga dapat mengetahui batasan-batasan ajaran Islam tentang alam gaib, khususnya dunia jin. Perkawinan dalam Islam sesungguhnya merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, perkawinan sangatlah dianjurkan, sebab dengan perkawinan, hasrat biologis akan tersalurkan dengan cara yang halal, sehingga dalam perlakuannya akan terhindar dari fitnah. Di dalam beberapa ayat Al-Quran juga dijelaskan tentang perkawinan yang sah. Dari penjelasan tersebut, para ulama berpendapat bahwa perkawinan itu mustahil terjadi disebabkan beda alam dan beda asal. Perkawinan antara jin dengan manusia memang bisa terjadi, namun perkawinan tersebut adalah perkawinan yang tidak lazim dilakukan. Dapat berakibat pada putusnya keturunan umat manusia. Kalaupun perkawinan itu terjadi, maka perkawinan tersebut hanya berdasarkan nafsu syahwat dan kepentingan tertentu belaka, yang di kemudian hari akan menimbulkan bala dan kesesatan bagi manusia itu sendiri. Perkawinan yang semestinya adalah perkawinan yang berdasarkan agama, baik syarat dan pelaksanaannya yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Ngapunten Pak Yai, ningsih kan awujud kados manungsa sanes. Oke, terima kasih.
Semoga kawan-kawan terhibur, dan untuk ke depan, semoga channel ini bisa lebih baik lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesandingan hormat kali lakukan pungkasane andap ke